A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ajaran seluruh para nabi adalah mengajak manusia untuk bertauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lawan dari itu adalah jangan syirik, jangan mempersekutukan sesuatu dengan selain Allah. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan saking takutnya kita terhadap syirik, sampai-sampai kita kadang berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga mengatakan syirik harus musnah. Sehingga bahkan kita mengatakan syirik harus musnah di muka bumi. Gara-gara syirik inilah ada bencana alam dan semacamnya. Apa iya demikian? Saudara-saudaraku, khususnya para tribuners yang berbahagia, semua yang diciptakan Allah itu berpasangan. Ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, termasuk juga ada tauhid, juga ada syirik. Selama ada ajaran tauhid, selama itu pula akan ada pelaku syirik. Jadi kita jangan terlalu menggebu-gebu dalam memusnahkan syirik, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana sikap kita terhadap pelaku syirik? Sabar, ajak dan ajarin mereka untuk mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Tidak perlu ngotot-ngotot, tidak perlu marah-marah. Mungkin kita ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia marah kepada kaumnya karena kaumnya tidak mentaati dia. Kaumnya jelas salah, Nabi Yunus jelas yang benar, beliau adalah Nabi. Tetapi ketika marah terhadap kaumnya, Allah malah menyalahkan Nabi Yunusnya, bahkan menganggapnya perbuatannya adalah perbuatan tercela. Maka dari itu saudara-saudaraku semuanya, khususnya yang aktif dalam bidang dakwah, mengajak orang bertauhid harus sabar, sebagaimana yang diajarkan kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Qalam ayat 6, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Qalam ayat 6. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah pada Rasulullah SAW dalam surat Al-Qalam ayat 48, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdzum. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap hukum-hukum Allah, dan janganlah kamu seperti orang yang ditelan ikan, yakni Nabi Yunus, sedangkan dia di dalam perut ikan dalam keadaan marah terhadap kaumnya. Maka kita harus sabar. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya syirik itu? Syirik itu adalah meyakini ada syirik itu adalah meyakini ada kemampuan atau kekuatan serupa Tuhan selain pada Allah. Apa yang selain Allah? Tentunya seluruh alam ini adalah selain Allah. Matahari, bulan, bintang, planet, batang pohon, batu, air, udara, api, semuanya selain Allah. Maka jika alam itu kita yakini mempunyai kekuatan Tuhan, maka kita telah syirik. Maka syirik terletak pada hati kita.
bukan pada benda alam tadi. Ada patung, adanya patung tidak selalu syirik. Adanya patung tidak selalu syirik. Jika seseorang meyakini bahwa patung itu memiliki kekuatan serupa kekuatan Tuhan, maka itulah yang namanya syirik. Tetapi selama keyakinan bahwa patung itu tetaplah benda alam sebagaimana adanya, maka itu tidak syirik. Patung itu tetaplah kembali ke asalnya, yaitu batu atau kayu atau plastik. Maka pokok kesyirikan adalah di dalam keyakinan yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Jika adanya syirik itu adalah keyakinan di dalam hati kita, maka yang kita hancurkan adalah keyakinan tersebut, bukan benda yang diyakininya. Seandainya ada orang meyakini patung, kemudian patungnya kita hancurkan, apakah setelah patung dihancurkan kesyirikannya sudah hilang? Tentu dia akan mencari patung-patung yang lain. Atau seandainya jika yang disembah diyakini sebagai Tuhan adalah matahari, apakah kita akan menghancurkan mataharinya? Tentu jangan. Nanti dunia ini akan gelap. Demikian para saudara-saudaraku semuanya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.